Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Huda rahimakumullah, mari kita sama-sama memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Salam dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian fikih kita masih tentang tawaf ifadah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat tawaf. Hari ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah tawaf. Ada sejumlah kesunahan di dalam tawaf yang patut untuk kita perhatikan saat kita melaksanakan tawaf, agar tawaf kita itu benar-benar sesuai dengan syarat, rukun serta sunnah dan adab-adabnya, demi kesempurnaan pelaksanaan daripada tawaf itu sendiri. Kesunahan tawaf yang pertama adalah berjalan mengelilingi Ka'bah dengan hati yang khusyuk dan badan, anggota badan kita tenang, tidak gerasa gerusuk, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, menghindari desakan-desakan, menghindari menginjak kaki orang, menyikut orang lain, menghindari menyakitkan atau menyakiti orang lain. Jadi tenang saja, berjalannya dengan penuh kekhusyukan, agar hati kita saat kita melakukan tawaf itu terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sekedar formalitas menyelesaikan 7 kali putaran. Ini sunnahnya. Jadi sebisa mungkin kita menghindari sikap yang menunjukkan kita sedang terburu-buru melakukan tawaf itu agar cepat selesai. Memang target kita selesai, tapi cara yang kita lakukan itu harus tetap tenang, agar kita bisa menjalankan setiap putaran dari 7 putaran tawaf itu dengan penuh kekhusyukan. Yang kedua, disunahkan mendekat ke dinding Ka'bah. Kalau memungkinkan, kita itu berada di lingkar terdekat dari Ka'bah. Kalau memungkinkan, kalau tidak maka kita bisa melakukan tawaf di mana saja. Yang penting masih di dalam Masjidil Haram. Kalau sudah di luar Masjidil Haram tidak sah. Jadi termasuk ke dalam cakupan Masjidil Haram itu adalah Masjidil Haram yang sekarang sudah diperluas. Jadi di bagian mana saja kita boleh. Bahkan sekarang sudah dibuat lintasan di atas, ada lantai 1, 2, dan 3. Kita boleh melakukan tawaf di salah satu dari lantai tadi. Yang penting masih dalam lingkup Masjidil Haram. Namun tentu yang paling utama itu adalah tawaf di bagian bawah, di groundnya, supaya kita berada di
posisi yang sedekat mungkin dengan Ka'bah, tidak berada di lantai 1, 2, atau 3 kalau bisa ya, diusahakan. Karena bagaimanapun keutamaan kita itu ada di dekat Ka'bah. Ya, walaupun boleh sah ya, tawaf di lantai 1, 2, ataupun 3. Yang ketiga, memindahkan selendang ihram ke bawah ketiak. Jadi nanti itu ketika kita sudah memulai tawaf, itu kain ihram kita turunkan ke bawah ketiak kita. Ya, yang tadinya itu berada di atas bahu kita semua, lalu yang sebelah kanan kita turunkan di bawah ketiak kita. Nanti bisa dilihat di YouTube ya videonya itu. Kemudian yang keempat, ketika kita melihat Ka'bah, kita disunahkan untuk membaca doa, Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu wa i'tamarahu tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Kalau enggak hafal ya dibaca. Saya juga enggak hafal. Hafalnya ya pas mau haji itu hafal, sekarang udah enggak hafal. Ya Allah, tambahkanlah pada rumah Allah ini kemuliaan, kehormatan, keagungan, dan kehebatan. Dan tambahkan pula kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan kebaikan pada orang yang memuliakannya, mengagungkannya, menghormatinya, di antara orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ini disunahkan membaca doa ini. Nanti di doa yang buku bimbingan apa? Buku panduan haji itu ada lengkap sudah. Tinggal dibaca saja. Kemudian yang kelima, mencium Hajar Aswad. Kalau bisa kita mencium Hajar Aswad ya, dengan memasukkan bibir kita itu dan menciumnya ke Hajar Aswad secara langsung. Kalau tidak bisa, maka kita bisa istilam saja, menyentuh saja. Ya, menyentuh saja. Dulu waktu melaksanakan haji wada, Nabi itu juga tidak sempat mencium Hajar Aswad secara langsung. Beliau hanya karena beliau berada di atas unta ya, saat tawaf ifadah itu Nabi mengendarai unta. Jadi beliau menggunakan tongkat yang ada di tangan beliau menyentuh Hajar Aswad. Jadi kalau tidak bisa dengan tangan, bisa juga dengan tongkat yang ada pada tangan kita. Kalau enggak juga bisa, enggak terjangkau. Ini umumnya yang enggak terjangkau. Yang bisa mencium Hajar Aswad itu kan dari berjuta orang itu ya tidak banyak. Ya, tidak banyak. Maka bisa dengan isyarat saja. Ya, dengan melambaikan tangan kita ke arah Hajar Aswad ya. Diarahkan tangan kita ke Hajar Aswad, kemudian kita usapkan kedua tangan itu ke muka kita.
Yang ke 6, menyentuh atau mengusap rukun yamani. Rukun yamani itu adalah rukun atau sudut sebelah atau sebelum Hajar Aswad. Kita disunahkan menyentuh rukun yamani. Posisinya di selatan rukun yamani, sebelum sudut Hajar Aswad. Nah, kita Bapak Ibu yang disunahkan menyentuh itu hanya rukun yamani sama rukun Hajar Aswad. Ya, sudut atau rukun yamani dan sudut yang ada Hajar Aswadnya itu. Sementara yang rukun Iraqi dan rukun Syami itu tidak disunnahkan. Walaupun kalau kita mau menyentuhnya juga boleh. Kenapa Rasulullah tidak menyentuh rukun Iraqi dan rukun Syami? Karena rukun Iraqi dan Syami itu bukan sudut Ka'bah yang sebenarnya. Sudut yang sebenarnya itu adalah di ujung Hijr Ismail. Makanya Rasulullah tidak menyentuh sudutnya. Berbeda dengan yang rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Sesuai dengan fondasi yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sementara yang rukun Iraqi dan Syami itu tidak sesuai dengan fondasi yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisahnya dulu ketika orang Quraisy merenovasi Ka'bah, dulu beberapa kali Ka'bah itu mengalami kebakaran, roboh gitu ya. Kemudian ketika orang kafir Quraisy, ya, orang Quraisy membangun Ka'bah itu bahannya kurang, bahannya kurang sehingga dipotong, dipangkas. Ya, ada beberapa meter itu yang dipangkas, sehingga bangunan Ka'bah yang sekarang berdiri itu bukan tidak sesuai dengan apa yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya. Yang aslinya itu ada di ujung Hijr Ismail itu, yang fondasi yang aslinya di situ. Makanya Nabi tidak menyentuh sudut itu, karena sudut itu bukan sudut yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketujuh, pada saat menghadap Hajar Aswad, baik kita menciumnya tadi atau mengusapnya saja atau menggunakan isyarat tangan kita disunahkan membaca Allahu Akbar 3 kali, Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maha besar Allah, ya Allah, kami melakukan ini karena iman atau atas dasar iman kepadamu, membenarkan kitab sucimu, memenuhi janji kepadamu, dan mengikuti sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada kata wafa'an bi ahdik, memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, Hajar Aswad itu sesungguhnya dia hidup. Jadi benda-benda mati itu kan terminologi yang kita buat.
batu itu sesungguhnya hidup, karena batu itu bertasbih, tanah bertasbih, pohon bertasbih, bintang-bintang bertasbih kepada Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Berarti mereka itu hidup sesungguhnya. Mereka itu hidup. Makanya nanti tempat kita sujud, tempat kita berbuat baik di hadapan Allah akan menjadi saksi bagi kita, saksi yang menyelamatkan kita. Ya, makanya kita kalau beribadah disunahkan untuk berpindah-pindah agar memperbanyak jumlah saksi yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membela kita. Kalau sholat fardu, nanti sholat sunnah disunahkan geser. Kalau sholat sunnahnya lebih dari 2 rakaat bergeser lagi. Disunahkan seperti itu supaya banyak saksinya. Ya, kalau Bapak Ibu banyak perjalanan itu lebih bagus karena banyak yang akan menjadi saksi bagi kebaikan kita. Kalau Ibu sholat di Bengkulu, terus pernah sholat di mana, sholat di Kaur, sholat di Lampung, ya itu akan lebih baik karena saksi, ya bumi yang kita berdiri di situ, kita melaksanakan sholat nanti akan menjadi saksi kita. Nah, Hajar Aswad ini dulu ketika kita di alam arwah, kita bersaksi bahwa kita percaya, beriman kepada Allah yang alastu bi rabbikum qalu bala, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan catatan itu dipersaksikan oleh Hajar Aswad. Nanti Hajar Aswad ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira kalau bahasa kita, Hajar Aswad itu akan menjadi detektor kita. Ya, akan menjadi detektor kita, mendeteksi benar enggak kita ketika mencium Hajar Aswad, benar enggak ketika kita menyentuh, mengusap Hajar Aswad itu atas dasar keimanan kepada Allah atau tidak. Ya. Jadi ketika kita mencium Hajar Aswad atau mengusapnya atau memberikan isyarat dengan kedua tangan kita, nanti Hajar Aswad itu akan mendeteksi niat kita, motivasi kita di dalam menunaikan ibadah haji. Benar enggak? Niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia yang akan mendeteksi. Kalau misalnya kita mau masuk ke bandara itu kan ada apa ini? Dicek dulu kita ya. Nanti kalau iman kita cacat saat kita menunaikan ibadah haji itu, dia akan berbunyi gitu, akan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa niat atau motivasi dalam melaksanakan haji itu tidak baik. Itu akan disaksikan oleh Hajar Aswad. Atau kalau niat kita tulus, ikhlas karena Allah, itu Hajar Aswad juga akan membela kita, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap tahapan ibadah haji itu harus kita pastikan benar-benar lillahi ta'ala. Kemudian setelah kita lewat dari rukun Yamani, di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, kita disunahkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Jadi Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan tawaf itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan agar pelaksanaannya benar-benar kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, agar ibadah umroh kita itu, ibadah haji kita itu benar-benar bisa menjadi haji yang mabrur. Jadi kesunahan-kesunahan ini sebisa mungkin kita lakukan, ya. Kecuali kalau kita nggak bisa melakukannya, seperti mencium tadi, kita nggak boleh memaksakan diri untuk mencium apapun resikonya, itu yang nggak boleh, ya. Jadi dulu Nabi waktu haji wada itu tidak mencium Hajar Aswad, hanya dengan tongkatnya. Dan beliau juga pernah melarang Umar itu kan badannya tinggi besar pekat, itu pernah dilarang oleh Rasulullah, kamu gak usah mencium Hajar Aswad, sebab kalau kamu menciumnya banyak orang yang akan kamu dolimi, ya. Akan kamu dolimi karena Umar itu badannya besar pekat, ada yang kesikut, ada yang keinjak. Makanya Nabi melarang beliau. Yang keberapa? Selanjutnya itu melakukan romal. Romal itu adalah lari-lari kecil pada 3 putaran yang pertama. Jadi ini tidak termasuk yang dilarang pada poin pertama tadi, berjalan dengan tenang, dengan khusyuk. Jadi romal itu adalah berlari kecil pada putaran 1 sampai 3, ya, disunahkan. Ini dulu disyariatkan oleh Rasulullah. Asbabul wurudnya itu adalah karena dulu ketika orang-orang Muslim melaksanakan haji dari Madinah menuju Mekah, itu ada semacam virus, mereka terserang oleh demam yang tinggi. Hampir seluruh jamaah itu terserang demam yang tinggi, sehingga mereka diolok-olok oleh orang kafir Quraisy. Bentar lagi akan datang, akan masuk ke Mekah orang-orang yang sudah lemah karena diserang oleh virus. Kalau sekarang mungkin semacam COVID lah, diserang virus. Nah, Nabi ingin menunjukkan bahwa para sahabat itu kuat. Maka kemudian beliau perintahkan 3 putaran pertama itu untuk berlari-lari kecil. Ya, jadi ini menolak anggapan orang Quraisy bahwa umat Muhammad, sahabat-sahabat Muhammad itu lemah karena sudah terserang oleh demam. Jadi Nabi ingin menunjukkan bahwa virus itu tidak berpengaruh pada kesehatan mereka. Nah, kesunahan itu kemudian dilestarikan sampai sekarang. Ya. Ini kalau rombongan agak susah nih. Ya, kalau rombongan, karena orang itu ketika tawaf itu kan putarannya enggak serempak, ya kan? Putarannya enggak serempak, ada yang sudah ke-5, ada yang sudah ke-6, ada yang baru ke-2, sehingga iramanya itu enggak sama, Bapak Ibu. Kalau sama gitu enak lari semua. Nah, ini enggak. Ya, jadi tidak ada pengaturan itu. Di gelombang pertama ini mulai start, nanti serempak semua. Selesai 7 putaran baru gelombang berikutnya, kan tidak begitu. Maka ini
dalam pelaksanaannya harus kita tadi jaga kehati-hatian. Kalau bisa ya dalam rombongan kecil saja 2-3 orang gitu, 5 orang mungkin masih bisa. Romal itu ya lari-lari kecil pada 3 putaran yang pertama tadi. Kalau dalam jumlah banyak 1 regu, nah itu susah ya, karena sangat padat. Nah yang lebih memungkinkan itu kalau kita berada di lantai 1 sampai 3, agak memungkinkan. Kemudian yang berikutnya membaca doa. Doa itu doa yang umum itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu doa yang umum ya. Selain doa-doa tertentu yang kita baca saat kita sampai pada sudut tertentu. Jadi antara sudut ke sudut itu bacanya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ada doanya semua. Ketika sampai pintu Ka'bah ada doanya, nanti dibaca saja. Ketika sampai rukun Iraqi ada doanya. Ketika sampai di talang Ka'bah, dia ada talang. Dulu itu enggak ada, zamannya Nabi itu enggak ada talangnya. Nah, talang ini dibangun oleh Khalifah Al-Mansur. Ketika beliau jadi khalifah, itu beliau membangun talang atau bahasa Arabnya itu mirzab ya, mirzab. Nah, itu dibangun oleh Khalifah Al-Mansur. Itu ketika kita sampai di situ di talang itu juga disunahkan membaca doa. Ya, ketika sampai di rukun Syami, rukun Syami itu sebelah utara yang setelah rukun Iraqi, itu juga disunahkan membaca doa. Allahumma ij'alhu hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lam tabura ya azizu ya ghafur rabbil fir warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka antal azizul hakim. Kemudian sampai rukun Yamani tadi ya, rukun yang sebelum rukun Hajar Aswad juga disunahkan berdoa. Ketika di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad juga disunahkan berdoa. Jadi doa-doa itu nanti kalau kita melaksanakan tawaf itu kan ada doa putaran pertama apa, doa putaran kedua apa dan seterusnya. Itu sekaligus bisa untuk menghitung jumlah putaran yang sudah kita selesaikan. Jadi nggak usah pakai alat penghitung lainnya. Kemudian adab saat kita tawaf itu kita sebaiknya tidak berbicara tentang hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Kan kita boleh saat tawaf itu kita berbicara boleh, tapi usahakan jangan kita ngobrol hal-hal duniawi yang tidak terkait dengan ibadah haji. Ya ngomong seperlunya saja. Kalau kita bareng suami istri ya ngomong seperlunya. Ya, kita bersama teman ngomong seperlunya. Jangan tawaf itu nanti dijadikan sebagai sarana lobby misalnya gitu. Jangan. Lobbynya di saat tawaf. Kemudian tidak berdesak-desakan. Kemudian menjaga kekhusyukan hati.
Jadi selesai itu Bapak Ibu. Kemudian kita setelah selesai tawaf 7 kali putaran, kita disunnahkan sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat 2 rakaat. Nah, tempat yang paling afdol untuk sholat sunat tawaf itu berada di belakang makom Ibrahim, ya, di belakang makom Ibrahim. Jadi ada semacam apa itu ya? Ada monumennya di situ, ya. Nah kita sholatnya itu di belakang monumen apa makom Ibrahim. Jadi kita menjadikan makom Ibrahim itu di depan kita, ya, di depan kita. Jadi di depan kita itu ada makom Ibrahim, baru nanti Ka'bah. Itu posisi yang paling afdol untuk kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat setelah menyelesaikan tawaf sebelum kita melaksanakan sa'i, ya, sebelum kita melaksanakan sa'i. Tapi kalau tidak bisa ya di mana saja. Yang penting ya, masih di dalam Masjidil Haram. Nah setelah selesai itu sholat sunat 2 rakaat, kemudian kita melaksanakan ibadah sa'i antara Safa dan Marwah. Nah bagi yang belum pernah ke Masjidil Haram, itu belum pernah tawaf, belum pernah umroh misalnya, itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita sa'inya itu ada di ground, ya, ada di ground, tidak di lantai 1, 2 atau 3. Jadi seperti halnya lintasan tawaf, lintasan sa'i itu juga sudah dibangun ke atas, ya. Ada lantai 1, 2 dan 3. Nah kalau bisa pertahankan tetap di ground, ya. Jadi nanti kalau kita dari wukuf, kita sholat 2 rakaat tadi, itu nanti terus kita berbalik ke belakang. Berbalik ke belakang, itu nanti ada 2 jalur Bapak Ibu. Kalau kita ke kiri, ya, ke kiri itu masuk ke ground kita berarti, ke dasarnya itu, ya, yang Safa dan Marwah yang asli, yang di bawah itu yang kita belok ke arah kiri. Kalau kita belok ke arah kanan, itu berarti kita naik ke lantai 1. Nah, usahakan kita perhatikan supaya kita tetap bisa di lantai 1, karena itu yang paling utama. Karena suasana napak tilasnya itu benar-benar bisa kita capai kalau kita berada di bawah, ya, tidak di atas. Sama dengan tawaf tadi, ya. Meskipun sah di lantai 1 sampai 3, tapi usahakan kita tawafnya di bawah supaya bisa melihat atau menyentuh langsung Ka'bah. Nah setelah itu Bapak Ibu, setelah selesai tawaf dan sa'i, maka kita melakukan tahallul, ya, melakukan tahallul. Sudah selesai berarti rangkaian rukun haji itu sudah selesai ketika kita selesai melaksanakan tawaf dan sa'i. Kita ganti pakaian biasa dan menggunting rambut. Kalau mau yang lebih utama itu dicukur habis, ya. Dicukur habis. Nah untuk perempuan itu makruh, cukur habis itu makruh.
takutnya pulang suaminya bingung ini siapa ya lagi. Tidak kenal lagi sama istrinya karena gundul dia. Makanya makruh hukumnya perempuan digundul. Ya digunting kalau mazhab Syafi'i itu cukup minimal itu 3 helai rambut dan disunahkan dipotong itu di ujung saja. Di ujungnya saja 3 helai, karena kalau dipotong banyak-banyak itu resikonya auratnya terbuka dan itu tetap tidak diperbolehkan auratnya dibuka saat menggunting rambut. Makanya seperlunya saja. Kalau mazhab Hanafi itu minimal seperempat kepala. Jadi kalau cukup seperempat itu gimana ya bentuknya? Ya tetap disesuaikan dengan bentuk yang ini ya, yang baik ya. Nah kita yang laki-laki sunahnya dibotak benar digundul. Jadi gundul itu kan simbol dari kebersihan jiwa kita, diri kita dari segala macam dosa. Yang disimbolkan dengan dicukur habis tadi. Nah Bapak Ibu, setelah itu selesai kita. Nah tinggal kalau tadi kita belum ke Mina, ya, belum menyelesaikan melontar jamarot pada tanggal 11, 12 dan 13, maka kita setelah tahallul itu kita kembali ke Mina. Jadi Bapak Ibu, kita melaksanakan tawaf ifadah itu sebaiknya paling afdol itu di tanggal 10. Setelah melontar jumrah Aqobah, kita pergi ke Mekah menunaikan tawaf ifadah dan sa'i, lalu tahallul selesai betul kita haji kita. Tinggal kita melaksanakan melontar jamarot dan mabit di Mina. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, karena nanti di sana itu tidak ada yang mengingatkan. Waktu paling utama kalau dalam pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, waktu melontar jumroh pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 itu adalah dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi kira-kira dari zuhur sampai sebelum maghrib. Tapi nanti di sana itu yang kita lihat ya sepanjang hari malam itu ya orang berdatangan melontar jamarut itu. Ya biarkan saja, nggak apa-apa. Ya. Nah kita usahakan melontarnya itu antara zuhur sampai ke maghrib, ya, karena waktu itu yang disepakati oleh jumhur ulama. Jadi kebolehan melontar jumrah pada 3 hari tasyrik itu didasarkan pada kondisi darurat. Kalau Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki itu membolehkan karena alasan darurat. Pagi boleh, malam juga boleh, tapi itu karena kondisi darurat. Karena sepanjang 24 jam itu ya tidak pernah sepi. Nah kita usahakan mengikuti pendapat mayoritas ulama tadi. Ya, pilihlah. Jadi kita pilih waktu antara zuhur sampai maghrib. Biar clear ya, ibadah kita.
Nah, kita boleh melontar jamarat itu selama 2 hari, tanggal 11 sampai tanggal 12. Boleh juga kita pakai nafar sani, tanggal 11, 12 dan 13. Nah, ini ada hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu kalau kita mengambil nafar awal. Nafar awal artinya kita berangkat pulang ke Mekah atau ke pemondokan kita lagi itu di tanggal 12. Tanggal 13-nya tidak nginep lagi. Itu ada syaratnya, syarat yang perlu diperhatikan. Apa itu? Syaratnya pada tanggal 12 itu kita harus sudah meninggalkan Mina sebelum terbenamnya matahari. Kalau maghrib tanggal 12 Dzulhijjah itu kita masih ada di Mina, maka kita wajib menyempurnakan mabit kita selama 3 malam. Ya, jadi misalnya tadi kan melontar jamarotnya itu antara zuhur dan asar, antara zuhur dan terbenamnya matahari maghrib. Maka usahakan jangan mepet betul. Ya. Jadi misalnya jam 4 kita sudah menyelesaikan melontar jamarot lalu berangkat ke Mekah atau pulang ke pemondokan kita. Kalau maghrib masih di sana, isya masih di sana, maka kita wajib nginap. Artinya kita mengambil nafar sani. Saya kira itu Bapak Ibu hal-hal yang perlu kita perhatikan ya, terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Sudah selesai ibadah haji. Nanti untuk detailnya itu bisa dibaca di buku ini. Tapi kurang mohon maaf, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah.